yang dialami oleh kesembilan postulan yang selama ini telah mendengarkan dan berusaha menjawabi panggilan Tuhan dalam kongregasi misi Abdi Roh Kudus. Hari ini mereka menyatakan kesediaan dan tekad untuk memulai suatu tahap baru dalam mengikuti Kristus dengan merenungkan tema dipanggil untuk menjadi manusia baru. Semoga busana biara yang akan mereka kenakan mengingatkan mereka akan besarnya cinta dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa menyelimuti diri mereka masing-masing dalam siaran hidup dan panggilan selanjutnya. Mari kita iringi langkah mereka dengan cinta, doa, dan korban kita. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu. Aku kan melangkah ke depan mesra, menemui Dia yang memanggilku, dan langkahku yakin oleh amanah Dia kasihku tunggal. Banyak orang gersang telah ku jalani, ku dengar suaranya memanggilku. Aku kan berlangkah ke depan mesra, menemui Dia yang memanggilku, dan langkahku yakin oleh amanah Dia kasihku tunggal. Kepadamu Kristus ku serahkan diri, hingga pilihanmu selamanya. Aku kan melangkah ke depan mesra, Gerakan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Secara provinsial, Dewan Provinsi, para suster, Ruder, Bapak Ibu saudara-saudari yang turut bahagia dalam perayaan Ekaristi Bersama Busana Biara Keseimbangan kita, secara khusus 9 adik kita, Aceh, Pera, Elsa, Isa, Oga, Lani, dan para ahli. Mereka menyatakan di hadapan kita bahwa mereka bersedia untuk mengikuti Tuhan secara dekat. Setelah berjalan selama 6 hari, kurang lebih 6 hari, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjawab dia atas panggilan Tuhan dengan bersedia untuk mengenakan biara busana biara dan memulai tahun kaum mereka dalam masa novisi yang tahun pertama. Semoga selama masa tahun karmik ini, dengan doa-doa kita, dengan doa-doa dari mereka yang mendukung mereka, mereka senantiasa melalui setiap cobaan. Akan ada cobaan dalam masa manusia. Saya sudah sampaikan cobaan apa itu. Akan ada banyak serigala di dalam masa manusia. Serigala apa itu? Kamu sendiri akan alami. Tapi ketika kamu tetap setia kepada Dia yang telah memanggil kamu, maka kamu akan melewati segala cobaan itu. Dan suatu saat
saudara manusia, Engkau manggil orang-orang yang Kau kenal untuk membangun relasi yang erat dan intim dengan Dikau dan sesamanya. Selalu ada orang yang dengan penuh kesadaran dan kebebasan menjawab panggilan dan mau menghayatinya sebagai religius secara konsekuen. Hari ini kami mengiringi langkah ke-9 postulan kami yang telah menyatakan kesediaannya untuk belajar hidup sebagai sustenisia Roh Kudus. Mereka hendak memulai masa novisiat mereka dengan ditandai pengenalan busana biara. Kami mohon semoga berkat tetap menyertai mereka dan supaya mereka juga tetap menyadari kesediaan yang akan selalu menuntun mereka di jalan panggilan-Mu ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang akan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurungi dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datangnya burung-burung dan memakannya sampai. Para suster, ibu saudara-saudari, ke-9 adik yang berbahagia yang dicintai Tuhan. Khusus untuk ke-9 adik saya, sebentar lagi kamu akan menerima usaha biara yang akan membuat kamu keluar dalam cantik. Tapi cantik itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Bersama saya kamu sudah berjalan selama 6 hari. Tentu perjalanan yang mengantuk dan juga menyenangkan. Karena kalau sudah 20 menit itu mereka sudah mulai setuju pakai. Paksa sekarang cerita kalau berjalan selama 6 hari itu kita ditemani dengan sebuah moto, bertolaklah lebih dalam. Tema ini mengajak kamu bersembilan untuk masuk lebih dalam, untuk mengenal diri kamu sendiri
mengenal Tuhan yang hadir, sehingga dapat menjawab dengan bebas panggilan Tuhan yang menyapa kamu dengan nama kamu masing-masing. Kamu sudah mendengar sapa dari Tuhan, sentuhan tangan dari Tuhan untuk mengikuti Dia. Ada yang sejak SD, ada yang sejak SMA, ada yang sejak SMA kelas 3, hampir semuanya sejak pada saat ada SD, ada beberapa yang sejak SMA. Semua itu adalah sebuah perjalanan, dan untuk bisa mengenal Tuhan di dalam, untuk bisa mendengar panggilannya, kita harus bertolak lebih dalam. Secara dengan tema perayaan kita pada hari ini, bertolak lebih dalam menjadi dasar agar kita bisa menjadi manusia baru. Ketika sudah bertolak lebih dalam, lalu keluar dari cepuran laut, kita menjadi manusia baru. Manusia lama yang hanya berdiri di jendela untuk melihat ke dalam seperti apa yang penjara itu, mari kita masuk ke dalam dan melihat dengan mata kepalamu sendiri, dengan satu predikat dalam diri kamu, manusia baru, apa dan bagaimana hidup membiayai. Masa novisiat adalah masa di mana kamu akan diperkenalkan kepada spiritualitas para suster abdi Roh Kudus. Dan untuk bisa belajar spiritualitas suster abdi Roh Kudus, yang kamu harus buat adalah meninggalkan manusia lama atau tanggalkan apa? Kasut. Tinggalkan pengalaman masa lampau yang membuat kamu tidak berkembang nanti. Tanah hati kamu juga harus diberi pupuk, sebagaimana sabda Tuhan pada hari ini. Diberikan istirahat frekuensi supaya menjadi subur, sehingga benih panggilan yang sudah mulai bersemi akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Pupuk atau frekuensi itu adalah doa yang tekun selama masa novisiat. Berkelakuan yang baik, attitude, setia, taat, rajin, menjalankan seluruh aturan dengan baik. Hendaknya kamu melihat aturan bukan sebagai polisi, tetapi sebagai tips untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang setia, berkorban, mencintai dengan tulus, dan dapat menjadi biarawati yang tangguh di kemudian hari. Ingat, Tuhan sudah memanggil kamu untuk mengikuti Dia seperti dalam bacaan pertama. Tuhan sudah berbuat baik kepada manusia, dan Tuhan tidak mau kebaikannya diterima begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Demikian juga panggilan yang telah mulai dalam diri kamu harus menghasilkan buah sebagai balasan atas kebaikan Tuhan yang telah memanggil. Karena itu kami mengutus kamu untuk masuk ke jenjang baru dalam formasimu, yakni masa novisiat dengan sebutan tahun karya. Ingat, masa novisiat adalah masa di mana kamu mendekatkan diri kepada Tuhan yang memanggil. Masa novisiat adalah masa berdoa. Pergilah dan ingat pesan terakhir kemarin, jadilah Arce yang baru, Vera yang baru, Ocha yang baru, Isa yang baru, Oga yang baru, Lali yang baru, Reti yang baru, William yang baru, dan Sia yang baru. Lihat sudah yang paling terus. Dan untuk kita yang sudah tua ini, dalam hidup mulia, Tuhan sudah menampilkan lebih cinta di dalam hati kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira sampai dengan saat ini, diri saya kira-kira tanah model mana? Apakah kita seperti tanah abang, pribadi yang suka berfoya-foya? Apakah hati kita seperti tanah pekuburan yang selalu bersedih, tidak mampu mewartakan cinta Tuhan?
Apakah hati kita seperti tanah longsor yang selalu berkelahi dalam komunitas gosip-gosipan, menang sendiri, anggap dengan orang lain? Atau hati kita seperti tanah lumpur yang selalu menekan orang lain, ingat diri, suka menjatuhkan orang lain? Jika hati kita termasuk dalam kategori-kategori tanah di atas, maka berkatalah, carilah tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlipat ganda, buah kasih sayang, buah cinta, buah pengampunan, buah pengorbanan, buah kesetiaan, dan buah-buah lainnya. Mari kita melanjutkan siaran perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hati kita senantiasa menyertai kita, sehingga kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, menghasilkan berlipat ganda buah. Semoga ada pada kita dan yang mengajar kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen, akan membisikkan kata-kata bila kita berdoa kepada Bapa dengan nama. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan Tuhan bersamamu. Ya Allah Bapa kami, sudah memberkati busana-busana biara ini. Curahkanlah berkat atas mereka yang akan memakainya. Semoga busana biara ini selalu mengingatkan komitmen total mereka kepadamu dan menjadi tanda kesiapsediaan dalam pengabdian serta penyerahan diri kepadamu dalam kongregasi misi Api Roh Kudus. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mengikuti ritus penerimaan busana biara bagi ke-9 postulan sebagai tanda memulai masa novisiat mereka. Para postulan yang akan menerima busana biara. Postulan Aventina dari Micano. Ya, saya hadir. Postulan Efrasiana Nurci. Ya, saya hadir. Postulan Rosalia Dianti Janudin. Ya, saya hadir. Postulan Susana Intan Suryani Bahu. Ya, saya hadir. Postulan Gertrudis Oka. Ya, saya hadir. Postulan Melania Claudita Apo. Ya, saya hadir. Postulan Maria Goretti Bunga Jabar. Ya, saya hadir. Postulan Juliana Delima Intan. Ya, saya hadir. Postulan Aloysia Bulan. Ya, saya hadir. Para postulan terkasih, kamu masing-masing telah mendengarkan dan mengalami bagaimana kamu dipanggil. Dalam iman kamu percaya bahwa Allah memanggilmu ke dalam kongregasi misi Api Roh Kudus. Selama ini kamu telah belajar mengenal dan diperkenalkan dengan cita-cita, harapan dan tujuan kongregasi SSPS serta cara hidup para anggota. Kongregasi dengan rela dan terbuka menerima agar kamu dibantu untuk belajar dan mengenal lebih baik kehendak Allah yang telah memanggilmu. Kamu sendiri juga memiliki keinginan dan cita-cita. Katakanlah apa cita-cita. Dengan ikhlas dan berani, saya menyatakan kerinduanku untuk hidup dalam rumah Tuhan sampai ajalku. Dalam kongregasi ini, saya ingin mengabdikan diriku sebagai misionaris Api Roh Kudus untuk mewartakan
telah mendorong dan memberanikan kalian untuk mengikuti jejak Kristus dan memilih kongregasi misi Abdi Roh Kudus sebagai wadah guna melaksanakan cita-cita dan panggilan. Kami mendoakan kamu agar dengan kekuatan Roh Kudus kamu tekun dan setia menjalankan tahun rohani dengan baik. Para postulan yang terkasih, terimalah busana biara ini. Tanda penyerahan dirimu kepada Tuhan. Semoga pakaian ini mengingatkan kamu senantiasa bahwa kamu harus bertumbuh dan berkembang dalam Kristus, oleh Kristus dan karena Kristus, sampai Dia terbentuk dalam diri. Amin.
setia mendukung perjalanan panggilan ini. Juga kami mohon berkat-Mu untuk orang tua kami masing-masing dan kaum keluarga yang telah mendukung pilihan hidup kami ini. Kiranya kami semua semakin mencintai Dikau dalam suka dan duka, dalam Kristus
Engkau menjadikan mereka tanah hidup cintamu di dunia ini. Sanggupkanlah abdi-abdimu ini dalam upaya mengenal Engkau di jalan panggilan mereka dan dalam beri kesaksian kepada dunia tentang Kristus dan kerajaannya dalam cinta dan kebenaran. Jadikanlah mereka kuat dalam iman, gembira dalam pengharapan, dan semangat berkorban dalam cinta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sister, Bruder, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup, mari kita mendengarkan beberapa sambutan. Sambutan yang pertama dari yang mewakili jubilaris novis baru, kemudian sambutan suster pemimpin provinsi SSPS Flores Barat, Suster Maria Yohana. Waktu dan Yang saya hormati Suster Maria Yohana, pemimpin provinsi SSPS Flores Barat. Yang saya hormati para suster anggota Dewan Provinsi SSPS Flores Barat. Yang kami hormati para suster formator di jenjang aspiran, postulan dan novisian. Yang kami hormati Pater Vitalis SPD. Yang kami kasihi para suster, para novis, para postulan, bruder, frater, bapak, mama, dan kaum keluarga yang sempat hadir di sini. Pertama-tama, kami hendak menghaturkan syukur yang berlimpah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang telah setia membimbing dan menuntun kami bersembilan. Moto kami adalah
yang saya hormati dan saya kasihi, rekan-rekan pimpinan provinsi, para pemantau, para staf pemimpin komunitas, para suster, Kapten Italis, Pruden Kapten, Papa Mama dan adik-adik yang hadir pada hari ini. Tadi saya terkejut mengenai tema adalah aku memanggil engkau Ibnu. Lalu tema yang dalam presentasi adalah dipanggil menjadi manusia baru. Tapi kemudian saya rasa klop. Ya, dipanggil dengan nama untuk menjadi manusia baru. Sebab kalau hanya dipanggil, hei, tidak tapi dipanggil dengan nama. Pertama-tama profesian kepada kamu bersembilan. Luar biasa, kita tepuk tangan. Di tengah zaman yang banyak tawaran, ya mulai dari berpakaian dan lain-lain, tapi mereka berani mengambil jalan ini. Tentu karena kalian sudah sungguh mengalami dan merasakan Tuhan yang memanggil kamu dengan nama. Arce, Vera, dan seterusnya. Tidak saja bilang, hei, tapi dipanggil dengan nama. Dan itu hari ini kamu dikukuhkan untuk berlangkah menjadi manusia baru. Bukan berarti kamu juga berupaya menjadi air yang hidungnya besek, arce menjadi manusia. Saya menggunakan cara yang baik. Saya kira para formator sudah sangat luar biasa membentukkan sudah sebut dari aspiran, postulan sampai kemudian menjadi novis dan menjadi junior dan berkala. Kamu punya doa penyerangan tadi luar biasa, menyerahkan diri seluruhnya seumur hidup. Jadi Vera serius sekali Vera. Jangan setelah saat ini lalu besok kamu lain. Tidak, tapi penyerahan seumur. Sekali menyatakan ya untuk maju di jalan ini, jangan saja, jangan banyak pikir. Yang membuat kita ribet itu kalau kita mulai berbanyak berpikir pada sederhana, kasih diri sepenuhnya. Formatur membentuk kamu kita kiri atau kanan, serasa saja. Percaya bahwa tidak ada satu formatur pun yang mendapatkan usaha. Itu bisa percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus yang menjadi formatur utama dan bekerja dalam kita. Bersyukur pada hati Tuhan dan bersama dengan keyakinan dan cinta dan pengalaman akan Allah itu kamu memulai tahun rohani. Kamu punya baju juga hebat, kilat sekali. Saya tadi berdiri, saya baju kumar masih hebat. Berarti kamu punya cinta dan semangat itu masih segar. Bukan berarti bahwa baju itu lebih tidak. Tetapi yang saya mau katakan adalah semangat kamu mesti seperti baju-baju yang bunga yang mantap. Untuk selanjutnya, kita berjalan untuk 1 tahun di tahun kami. Terima kasih kepada Patrialis yang membuat kesadaran mereka bahwa mereka dipanggil dengan nama ini menjadi teguh dan berani untuk maju hari ini. Terima kasih selama seminggu untuk semua inspirasi pengalaman hidup yang pasti mengokohkan panggilan mereka. Terima kasih kepada Suster Paulina, Suster Ros dan kakak-kakak novis yang sudah menjamin mereka selama sepekan dalam persiapan. Sehingga saya pipi semua jadi khusus. Terima kasih kepada para formator mulai dari jenjang posta sudah mendampingi mereka, berjalan bersama mereka, mendengarkan dan menjadi sahabat bagi mereka itu terutama. Terima kasih kepada
para promotor di jenjang konsulat sekian, Steri Irene, Steri Ita, dapat mereka juga. Para suster di komunitas HTM, para suster di setiap unit di HTM yang saya tahu ada hari-hari tertentu mereka berpraktek di setiap unit. Terima kasih banyak sudah membekali mereka. Terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini. Saya senang ada Papa Mama supaya ini lengkap. Ada yang masih gadis-gadis cantik, ya semoga tergerak untuk bergabung menjadi biara. Para RUT, para aspiran, sopir juga ada di mana kita. Bunda. Dan semua dan hari ini menjadi indah dan menjadi luar biasa karena Tuhan mencintai kamu, bersembilan, memanggil kamu dengan nama dan memilih kamu untuk menjadi manusia yang baru. Karena itu selamat memulai dengan semangat dan kesadaran bahwa saya harus menjadi manusia dengan nama. Artinya Tuhan mencintai saya, menyertai saya sampai kekal. Terima kasih untuk partisipasi kita semua dan atas nama kami para suster Provinsi Flores Barat mengundang kita semua yang hadir saat ini untuk menikmati santapan sederhana di pagi hari ini bersama di kamar makan Aula Civita di halaman umum. Sekian dan terima kasih. Juga ada tema khusus lagi. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, ke-9 saudara kita, orang tua mereka masing-masing, keluarga mereka, dan juga keluarga kita masing-masing dimanapun mereka berada, mereka yang lagi dalam keadaan sakit, perjalanan hidup kita selanjutnya, terutama ke-9 saudara kita Nofiswan senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.